Pesan saya kalau yang mau merambah usaha gitu, jangan takut, sabar, harus berani. Halo Sobat Imaji, selamat datang di podcast Ruang Imaji, tempat berbagi cerita dan inspirasi dari para UMKM. Kali ini kita akan menyelami kisah dari seorang pengusaha laundry yang bagaimana dia memulai, bertahan, dan berinovasi di tengah tantangan. Ada sebuah kutipan yang cocok untuk memulai obrolan kita kali ini, bahwa kesuksesan bukan berasal dari keberuntungan semata, tapi juga berawal dari sebuah kerja keras yang konsisten walaupun berasal dari sebuah hal yang kecil. Yuk kita dengerin kisah inspiratif dari pengusaha laundry. Halo, Assalamualaikum Mbak Lucy. Apa kabar nih? Sehat, Alhamdulillah. Sebelumnya nih, usaha laundrynya ini apa nih namanya? Kami kebetulan diberi nama laundry kita Neo Laundry. Itu ada artinya, karena kan memang pertama kami kan kebetulan namanya Neo ya. Jadi mudah-mudahan dengan nama Neo ini bisa membawa keberkahan, kelancaran. Jadi awal muasal berdirinya laundry ini gimana nih? Aduh, ini panjang Mbak, panjang. Sebenarnya ini tuh nggak sengaja ya saya mau usaha laundry ini gitu kan. Kebetulan memang sebelumnya suami saya sempat bekerja, cuma memang sudah pensiun dini gitu ya. Nah dari pensiun dini ini alhamdulillahnya suami saya mendapatkan uang pensiun dini itu. Makanya kita itu mau memakai uang itu untuk menggunakan usaha. Tapi sebenarnya sih nggak kepikiran kalau mau usaha laundry gitu ya. Kita belum nemu untuk mau usaha laundry. Kita lagi mencari-cari. Terus kebetulan itu memang kami nggak sengaja ketemu owner laundry. Sebelumnya itu ketemu owner laundry. Jadi beliau ini menawarkan kepada kami ini, yuk coba buka usaha laundry gitu kan, mengajak kami gitu kan. Cuma setelah saya pikir-pikir sama suami, boleh juga nih tantangan gitu ya. Walaupun memang sebenarnya itu saya sama suami belum ada pengalaman di bidang itu gitu ya. Cuma saya mau mencoba sama suami untuk mempelajari dari bisnis itu gitu kan. Jadi tantangan dari awal merintis itu karena dari nol. Iya, dari nol alhamdulillah. Dari nol ya. Karena memang saya sama suami ingin mencoba gitu ya Mbak, biar supaya ada inspirasi gitu ya dari usaha ini. Dari usaha ini ya. Ada nggak sih pengalaman yang unik gitu saat membuka usaha ini di awal? Sekarang sudah ada berapa cabang? Alhamdulillah kami 2 cabang. Oh sudah ada 2 cabang dengan nama yang sama? Dengan nama yang sama. Dengan nama yang sama. Lokasinya pun berbeda gitu. Oh ya. Di 2 lokasi berbeda. Lokasi berbeda. Sebenarnya dengan keunikan itu macam-macam ya Mbak, dengan customer yang ini yang itu gitu. Cuman kan gimana caranya kita menghadapi customer gitu ya. Karena memang di sini kelebihan kita gitu istilahnya dari antar menjemput bola gitu, seperti itulah gitu. Karena biar supaya menarik perhatian customer, biar supaya customer lebih banyak lagi gitu. Jadi ada strategi dari awal-awalnya itu untuk startnya itu gitu ya. Itu strateginya apa sih? Boleh diceritain? Iya itu dia, kami itu karena gratis ongkir ya antar jemput, walaupun jarak dimanapun kami gratis antar jemput. Jadi makanya pelanggan itu mau gitu calling ke kita gitu untuk minta antar jemput. Iya, menarik juga ya. Jadi strategi marketnya itu dengan free antar jemput ya. Terus ada lagi nih Mbak, pelayanan kita juga itu dengan 5 kilo gratis kilo. 5 kilo laundry gratis 1 kilo. Iya, 1 kilo. Jadi kalau kita punya laundryan 6 kilo, itu dihitungnya tetap 5 kilo. Iya, betul. Selain dari keunikan customer, terus dari pengalaman yang masih nol, masih minim lah ya. Ini udah gebrakan besar ya, berani untuk membuka usaha gitu kan, sebelum mempunyai 2 cabang seperti ini. Ada nggak kendala saat pemilihan karyawan? Kita cari karyawan yang memang sudah berpengalaman ya di bidang laundry gitu. Karena kan di sini kan kalau yang belum berpengalaman gitu kan agak sulit ya. Gimana mengoperasionalkan setrikaan, pencucian gitu agak sulit. Makanya kita
mencari karyawan itu yang sudah pernah kerja di laundry. Oh, jadi tipsnya itu untuk memulai usaha laundry lebih baik cari karyawan yang memang sudah ahlinya di bidang betul. laundry atau mungkin sudah berpengalaman di laundry itu Iya, sendiri betul, gitu. Sebenarnya kalau laundry itu ya sistemnya gimana sih Mbak? Kalau sistem kami ya itu cuci setrika kayak seperti cuci kering, cuci lipat itu ya yang mau laundry kita gitu ya. Jadi sistemnya itu ada cuci setrika, Cuci ada kering, cuci kering, basah, cuci setrika basah. Cuci basah itu maksudnya cuci basah hanya dicucikan, Iya betul. hanya Hanya dicucikan. dicucikan lalu dikeringkan. Oh, lalu dikeringkan gitu ya. Kalau untuk paket yang full ya, istilahnya cuci kering setrika ya, itu ada nggak sih paket khususnya, maksudnya dari lamanya, durasinya? Untuk yang cuci setrika 3 hari itu di range harga per kilo itu 6.000. Lalu ekspres 1 hari 10.000. Oh, 10.000 itu Iya. satu hari. Iya, kami juga ada Oh. ekspres 2 hari 8.000. Itu 10.000 Range satu 1 hari. Iya. Satu hari. Jadi kita taruh nih cucian kita di pagi, itu sore udah Oh, itu kalau itu rapi atau gimana? hitungannya ekspres 4 jam, 4 jam 5 jam. Ya, itu ada juga. Ekspres 4 jam, 5 jam. Iya, itu kisaran harga per kilo 20.000. Jadi kalau ekspres satu hari itu hanya harus 24 jam. Iya, besoknya baru kita antar. Gitu. Iya. Jadi ditaruh di jam 12, diambilnya di jam 12 di 12. hari berikutnya. Iya, betul. Oh, itu untuk ekspres satu hari Satu ya. hari. Sama Oke. berikutnya juga 2 hari seperti itu. Nanti Nanti kita antar di jam yang sama. Oh. Customer taruh. Jadi untuk ekspres 4 jam itu beda lagi beda, ya. beda. Oke. Karena kan memang kalau ekspres 4 jam itu dia berani ya, Mbak, berani untuk membayar gitu. Makanya kita tuh harus lebih eksekutif ya, premium. Iya. Diprioritaskan. Iya. Terus gimana sih menjaga kualitas laundry Mbak Lucy sendiri gimana nih? Ya, kami kan sudah menyarankan kepada karyawan ya, supaya kalau ada customer supaya biar ramah gitu kan, terus pengerjaan pun cepat. Jadi kan customer itu mau ya datang ke kita dan pengerjaannya pun rapi gitu, rapi, wangi, bersih gitu. Itu sama aja menjaga loyalitas pelanggan Iya, ya. betul. Udah gitu kan kita kan juga murah, Mbak. Iya ya, Iya, murah ya, betul ya. iya. Untuk di lokasi yang strategis ya, Iya, betul. itu murah banget gitu ya. Iya, murah. Terus usaha laundry ini nih ya, Iya. itu kelebihannya apa sih? Kelebihannya dari usaha laundry banyak customer ya, Mbak. Banyak Iya, customer. alhamdulillahnya di laundry kami itu semakin hari-hari semakin meningkat. Oh, Alhamdulillahnya. alhamdulillah ya. Karena mungkin ya dari pelayanan kami pun yang ramah gitu, cepat gitu kan. Jadi mungkin customer balik lagi gitu. Untuk pembayaran nih, kalau pembayaran di laundry Mbak Lucy sendiri itu gimana? Untuk pembayaran ini tergantung dari customer ya. Entah mereka mau bayar langsung di depan, entah nanti saat pengambilan itu bisa melalui cash, bisa melalui QRIS kita. Untuk personalnya nih, Mbak masih ikut turun tangan atau sudah menyertakan seluruhnya ke karyawan Mbak Lucy sendiri? Terkadang kalau memang ada kendala seperti banyak setrikaan atau cucian, kadang kita turun tangan ya, Mbak. Karena kan kalau memang diserahkan kepada karyawan semua, takut keteter gitu, yang tadinya harusnya diambilnya besok, takutnya nggak sampai besok gitu, Mbak. Makanya kadang kita bantu. Ada nggak sih Mbak Lucy sendiri punya harapan sama usaha laundry Mbak ini? Keinginan saya sama suami yaitu mudah-mudahan kedepannya bertambahnya tahun ke tahun akan nambah gitu, Mbak. Ya entah yang ketiga, keempat atau kelima cabangnya. Ya mudah-mudahan doakan saja supaya biar rame terus. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Imaji bantu doain ya. Untuk memulai usaha laundry nih, ada nggak sih tipsnya? Yang pertama niat ya. Niat. Kalau nggak punya niat, kita mau buka usaha gimana ya gitu. Terus yang kedua itu modal juga harus mencukupi juga kan. Modal. Iya. Terus untuk lokasi juga kita harus cari yang strategis gitu Strategis. ya, yang sekiranya banyak lalu lalang gitu kan. Di daerah pemukiman warga biasanya juga ada yang buka gitu ya gitu. Kita harus benar-benar pemilihan barangnya gitu ya, bisa seperti mesin cuci atau dryernya juga harus benar-benar yang bagus gitu kan. Terus kan kami juga kan per 3 bulan juga kan harus cuci mesin juga, Mbak. Dry juga harus maintenance ya, harus maintenance juga dari mesin cuci, dry, karena kan setiap hari itu giling ya. Jadi kan kemungkinan ada yang
rusak apalah gitu kan gitu. Perawatan Iya, ya. dari perawatan juga kita harus perhatikan gitu Mbak. Itu aja sih. Itu untuk mesin cuci dan mesin kering ya, dryer. Iya. Iya betul, dryer. Dryer itu berarti kan kalau mesin cuci udah sama ya seperti yang di rumah-rumah nih ya. Mesin bisa mencuci sendiri gitu. Nah, dryer ini kalau kelebihan di laundry, dryer itu kan berarti dia kering ya. Itu keringnya berapa persen sih Mbak dibandingin di bawah matahari gitu? Oh, itu bisa hampir 100% ya Mbak, karena hampir 100%. pengeringan itu kita juga nggak boleh banyak-banyak Mbak. Oh. Harus misalkan itu pengering itu 8 kilo. Ya, kita harus masukin itu sekitar 5 kilo karena biar maksimal keringnya itu. Maksimal pemutarannya Iya, itu. betul. Apalagi kalau yang ekspres ya kan kita harus harus uber waktu ya Mbak, jadinya harus benar-benar kering gitu, nggak lembab gitu. Oh, jadi di dryer itu juga semakin sedikit banyaknya Iya. cucian yang harus dikeringin, itu Iya. semakin cepat kering Iya, dan semakin betul. maksimal keringnya juga. Betul. Oh iya, nih berarti kalau misalkan sahabat Imaji ada yang mau buka usaha laundry nih, bisa nggak menghubungi Mbak Lucy? Oh, tentu bisa. Oh, bisa juga dibantu. Tentu bisa. Mau kita sharing masalah laundry juga bisa. Nah, bisa sharing. Apalagi tuh Mbak Lucy? Bisa untuk kayak misalkan sabun atau parfum juga bisa. Direkomenin Iya. untuk parfum dan Iya. sabun. Sharing lah ya. Saling sharing ya. Bisa jadi, bisa juga buka grup WhatsApp untuk para pengusaha laundry Iya, betul. nih. Suatu masukan juga nih. Sahabat laundry yang di luar, bisa loh hubungin Mbak Lucy di Neo Laundry. Mbak Lucy, makasih banyak udah berbagi tips, Iya. udah berbagi trik soal usaha laundry. Ini menginspirasi loh untuk sahabat Imaji semua yang masih maju mundur mau buka usaha laundry, semuanya pasti bisa. Mudah-mudahan kisah inspiratif dari Mbak Lucy, Neo Laundry bisa menginspirasi sahabat Imaji semua. Terima kasih banyak Mbak Lucy. Sama-sama. Pokoknya pesan saya kalau yang mau merambah usaha gitu, jangan takut, sabar, harus berani. Oh, jadi intinya merintis usaha itu nggak boleh takut ya Mbak Iya, Lucy ya. harus mencoba. Terima kasih sahabat Imaji sudah mendengarkan podcast Ruang Imaji hari ini. Kita belajar dari perjalanan seorang pengusaha laundry bahwa sebuah usaha besar itu berasal dari kemauan, konsistensi, juga tekad dan keberanian untuk berinovasi. Cerita hari ini udah selesai, tapi Imaji kita terus berjalan. Kadang yang kita butuhkan cuma satu ruang kecil untuk bercerita, dan ruang Imaji selalu terbuka untuk itu. Sampai jumpa di episode berikutnya, di lain cerita di episode Imaji berikutnya. Dadah! Ini Imajiku, Imaji versi kamu seperti apa ya?